Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan belajar budaya Banyumasan, yaitu pelajaran 10 tentang Hari Jadi Kabupaten Banyumas. Sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama 3.11 mengidentifikasi sejarah Hari Jadi Kabupaten Banyumas. Yang kedua 4.9 bermain peran sejarah Hari Jadi Kabupaten Banyumas. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan membaca penjelasan, siswa mampu mengidentifikasi sejarah Hari Jadi Kabupaten Banyumas dengan benar. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu menuliskan sejarah Hari Jadi Kabupaten Banyumas dengan benar. Yang ketiga, dengan bermain peran, siswa mampu memerankan cerita sejarah Hari Jadi Kabupaten Banyumas dengan benar. Yang terakhir, dengan bermain peran, siswa mampu menceritakan kembali sejarah Hari Jadi Kabupaten Banyumas dengan benar. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Perhatikan foto berikut ini. Yang pertama yaitu foto Pendopo Sipanji yang terletak di alun-alun Purwokerto sebelah utara. Kemudian gambar yang di sebelahnya yaitu Pawai Hari Jadi Kabupaten Banyumas. Kemudian yang A, sejarah Hari Jadi Kabupaten Banyumas. Setiap tahun ada banyak kegiatan yang diselenggarakan pemerintahan Kabupaten Banyumas untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Banyumas. Ada pawai, pentas wayang kulit, lomba kentongan, nyekar dan kirim doa, ziarah ke Pesarean Dauhan Banyumas, dan masih banyak kegiatan lainnya. Di Pesarean Dauhan Banyumas terdapat makam Bupati Banyumas yang pertama, yaitu Raden Djoko Kaiman. Sejarah Hari Jadi Kabupaten Banyumas. Menurut Babat Banyumas, wilayah Kabupaten Banyumas sebelumnya termasuk bagian wilayah Wirasaba, sekarang terletak di Purbalingga. Ketika itu dipimpin oleh Adipati Wirasaba ke-7 yang bernama Adipati Warga-Utomo II atau Adipati Warga Utomo II. Beliau memiliki nama muda Raden Djoko Kaiman. Beliau merupakan putra Arya Banyak Sastra dari Pasir Luhur. Sebelum kepemimpinan Raden Djoko Kaiman telah terjadi kesalahpahaman. Akibat dari kesalahpahaman tersebut, tidak ada keturunan atau putra dari Adipati Wirasaba yang berani menghadap kepada Sultan Pajang. Akan tetapi Raden Djoko Kaiman yang berstatus sebagai menantu Sultan Pajang memberanikan diri untuk menghadap. Raden Djoko Kaiman telah mempersiapkan diri untuk segala resiko. Ternyata Sultan Pajang melantik Raden Djoko Kaiman menjadi Adipati Wirasaba ke-7 dengan gelar Adipati Warga-Utomo II. Raden Djoko Kaiman dengan segala kerendahan hati dan melalui persetujuan Sultan Pajang membagi wilayahnya menjadi 4, yaitu
Yang pertama, Wirasaba Purbalingga diberikan kepada Kiai Ngabehi Wargawijaya. Yang kedua, Banjar Petambakan atau sekarang dikenal dengan Banjarnegara diberikan kepada Kiai Ngabehi Wirayuda. Kemudian yang ketiga yaitu Merden atau wilayah Cilacap diberikan kepada Kiai Ngabehi Wirakusuma. Dan yang keempat yaitu Kejawar Banyumas dipimpin oleh Joko Kaiman atau Wargohutomo II. Kebijakan Raden Joko Kaiman membagi wilayahnya menjadi 4 membuat beliau dikenal sebagai Adipati Merapat. Selain itu, Sultan Pajang juga memberikan gelar Adipati Wargohutomo II pada 22 Februari 1571 kepada Joko Kaiman. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Banyumas. Pada 6 April 1582, Raden Joko Kaiman membangun pusat pemerintahan untuk pertama kalinya di Banyumas. Daerah yang pertama kali dibangun sebagai pusat pemerintahan adalah Hutan Tembaga yang terletak di sebelah barat Laut Kejawar Banyumas. Sekarang pusat pemerintahan terletak di muara Sungai Pasinggangan di Desa Kalisupe dan Kunden, Kecamatan Banyumas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2015 tentang Hari Jadi Kabupaten Banyumas, tanggal 22 Februari ditetapkan menjadi Hari Jadi Kabupaten Banyumas. Peraturan daerah tersebut mengganti Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1990 tentang Hari Jadi Kabupaten Banyumas yang ditetapkan pada 6 April. Mulai tahun 2016 dan seterusnya, Hari Jadi Kabupaten Banyumas adalah 22 Februari dan setiap tahun diperingati dengan berbagai kegiatan. Selanjutnya, setelah kalian mendengarkan sejarah cerita Hari Jadi Kabupaten Banyumas, silakan kalian kerjakan soalnya nomor 1 sampai dengan nomor 4. Yang pertama yaitu setiap tanggal berapa diperingati Hari Jadi Kabupaten Banyumas. Yang kedua, tulislah nama tokoh sejarah yang melatar belakangi lahirnya Kabupaten Banyumas. Yang ketiga, siapakah Raden Joko Kaiman dan apa peran beliau dalam sejarah Kabupaten Banyumas. Yang keempat, apa saja kegiatan yang dilakukan warga saat perayaan Hari Jadi Kabupaten Banyumas? Jelaskan. Ya, demikian pembelajaran untuk pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat meski masih belajar di rumah, dan tetap jaga kesehatan. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.